Halo Uber alias YouTuber, teman-teman. Kita jumpa lagi di channel ini, sobat. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pastinya itu doa kita bersama ya, teman-teman. Amin. Nah, sobat, hari ini sudah berlalu ya. Pagi kita bangun bekerja dan sudah malam, waktunya kita beristirahat. Dan hari ini saya sudah bekerja, sudah beristirahat juga, dan malam ini saya duduk di sini untuk kepengen nyampein sesuatu buat teman-teman yang uh, pengen jadi YouTuber pemula ya, teman-teman. Ada 2 video saya sebelumnya udah saya upload ya. Nanti teman-teman kalau mau nonton aja. Dan sebenarnya saya ini semacam bercerita aja sih buat teman-teman ya. Kita untuk saling berbagi, teman-teman. Buat kalian nih yang nggak sengaja mungkin menonton video ini, mungkin muncul di beranda YouTube atau di kata pencarian ya, mungkin nggak kebetulan ya. Intinya saya pengen bercerita kepada teman-teman dengan tujuan memberi teman-teman motivasi dan beberapa tips dari saya buat teman-teman kalau emang pengen jadi YouTuber pemula, atau buat teman-teman yang uh, ada rencana ya pengen dapat penghasilan tambahan dari aplikasi YouTube ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi begini, uh, ini channel saya yang kedua ya. Untuk channel yang pertama itu sudah ada subscribernya hampir 70.000 subscriber ya, dan saya sudah cerita di video sebelumnya ya. Saya mulainya kapan, suka dukanya apa, terus udah gajiannya berapa, udah saya bilang di video sebelumnya, teman-teman. Video sedikit ya, bahwa memulai nge-YouTube itu 2020 saya udah mulai tanpa saya mengerti banyak tentang YouTube ya, hanya modal nekat dan satu buah HP Samsung M20 ya, yang ini sekarang ini masih dipakai. Ini HP perjuangan, teman-teman. Lalu sekarang udah ada gantinya, dan semua itu saya beli dari hasil uang dari YouTube. Karena memang YouTube kita sudah mempunyai penghasilan, nggak ada salah kan kita beli untuk kita pakai. Semua elektronik ini kita pakai dia untuk bekerja ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan pada malam hari ini begini ya, teman-teman. Kalau saya kan keseharian saya itu kan di bengkel ya. Jadi kita bangun pagi, kita sudah mulai bekerja seperti biasa. Siang kita istirahat dan menjelang sore kita sudah kita bekerja lagi, dan menjelang sore kita istirahat, teman-teman. Dan malam hari itulah dulu saya begitu ya, waktunya saya untuk belajar tentang YouTube. Karena kalau siang itu kan tidak cukup waktu kita karena kita bekerja. Nah, tapi saya pun masih bisa sempat untuk belajar tentang YouTube, karena saya tahu bahwa banyak orang yang sudah punya penghasilan. Tapi saya nggak pernah mimpi, wah nanti dapat sekian puluh juta atau ratus juta, enggak ya, teman-teman. Saya dapat ya, orang sekarang rata-rata penghasilan saya sekitar 4 juta lah ya setiap bulan, dan itu sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun, kan udah lumayan besar ya. Toh juga kalau kita terus betul-betul serius pasti dia akan meningkat, tapi itu dampak ya, dampak dari usaha kita. Jadi kalau usaha kita makin maksimal, video kita makin bagus kita buat, ya nanti YouTube akan rekomendasikan video kita, tiba-tiba viewernya bisa meledak, ya kita nggak tahu karena YouTube kadang untuk gajian itu kadang dia bisa naik, kadang bisa turun. Misalnya nih saya kayak waktu itu pernah kan 4, sekian, terus turun 4 juta, kadang 39 gitu kan. Tapi dia tidak jauh, nanti bulan berikutnya dia naik lagi. Ya tergantung kita dan sambil kita belajar. Nah, jadi gini teman-teman, perhatikan baik-baik di durasi ini yang mau saya sampaikan sama teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nih ya, coba pikir baik-baik ya. Satu hari itu ada 24 jam. Betul ya? Nah, kalian sebenarnya ini kalau emang pengen punya penghasilan tambahan, emang nantinya gitu di kemudian hari kalian akan dapat dolar dari YouTube ya, maka lakukan langkah ini. Tapi ini cuma saran ya, bukan terserah kalian mau atau tidak, itu terserah. Ini cuma pendapat dari saya buat saya sampaikan sama kalian. Ambil waktu 1 jam saja dari 24 jam waktu kita yang Tuhan berikan dalam satu hari. Ya, 1 jam itu dipakai untuk apa? Fokus dipakai untuk belajar tentang YouTube. Nah, kalau di antara teman-teman nih yang menonton saat ini yang belum tahu, masih nol tentang YouTube,
maka gunakan waktu 1 jam itu untuk belajar tentang YouTube. Nah, saya memberikan rekomendasi teman-teman boleh nanti menonton di channelnya Bang Den Jesse. Ya, karena Den Jesse itu ulasannya bagus, dia tidak pernah suruh yang aneh-aneh, dia selalu memberi kita panduan sesuai dengan panduan komunitas YouTube, dan semuanya hanya butuh ketekunan kita dan butuh proses waktu saja. Ya, dan beberapa channel lain yang juga membahas hal yang sama. Tapi hindari channel yang membahas tentang YouTuber pemula pakai cara-cara curang. Karena takutnya ya pengalaman banyak orang sudah seperti itu. Ya, beli jam tayang. Ya, karena kan harus sampai 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Tidak mau capek, mau instan, ya kan? Bahkan kita nih ngeluarin uang untuk beli apa? Beli viewer, beli view, supaya cepet-cepet sampai di 4.000 jam. Kemudian yang 1.000 subscriber itu juga kita beli kemana-mana, suruh orang apa nonton 2 menit, subscribe apa di mana, begitu kita lakukan. Nah, begitu sudah sampai di situ, udah dimonet gitu ya, udah dimonetize gitu, lah kok nggak ada duitnya. Ya jelas nggak ada duitnya, karena video kita apa? Kita kan dapatnya dengan cara begitu, bukannya orang yang menonton video kita, ya kan? Jadi itu semua bisa kedeteksi juga dari YouTube, jadi itu agak berbahaya. Nah, saya kembali lagi teman-teman. Jadi gini, sobat YouTuber pemula ya, cukup gunakan waktu 1 jam saja ya untuk kalian sungguh-sungguh belajar di YouTube. Kan teman-teman nanti setelah dengar kalau Bang Den Jesse nih arah-arahan dia gitu kan, teman-teman juga bisa selingi dengan membaca ya. Jadi bisa teman-teman kalau udah punya aplikasi YouTube, buka Google Chrome, masuk ke profil kita, kemudian buka YouTube Studio, kemudian buka di situ komunitas YouTube. Nanti di situ akan dipaparkan semua penjelasannya tentang persyaratan kalau mau menjadi konten kreator tuh. Di semua di situ ada ya kan, macam-macam. Contoh misalnya tidak boleh mengupload tentang kekerasan, ya kan, kata-kata kotor ya, karena sekarang kan itu ketat ya teman-teman, dari Kominfo juga sudah ketat, tidak boleh sembarangan. Nah, 1 jam aja kalian belajar kawan ya. Kalau emang sungguh-sungguh mau serius ya, percayalah 1 bulan saja kalau kalian tekun, berarti kalau 1 hari 1 jam, sebulan itu kan 30 hari, berarti sebulan itu sekitar 30 jam kan, kali 1 ya. Nah, masa kita nggak dapat apa-apa dari pelajaran kita? Paling tidak sedikit banyaknya kita udah mulai paham nih bagaimana cara upload video, bagaimana bikin judul, bagaimana bikin thumbnail, bagaimana tulis deskripsi, tulis tag. Kita pasti akan dapat ilmunya. Nah, jadi 1 jam itu pergunakanlah dengan serius, daripada kalian hanya menghabiskan waktu berjam-jam terus untuk misalnya contoh nih main game ya kan, atau misalnya kalau kalian maksudnya begini, kalau kalian bekerja gitu kan, ada waktu 2 atau 3 jam waktu kalian istirahat, manfaatin 1 jam itu. Jadi jangan dihabisin semua untuk main game atau apa-apa, jangan ya. 1 jam cukup. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita bekerja di tempat pekerjaan kita, misalnya gaji kita UMR, katakanlah gaji kita 3 jutaan lah sebulannya, atau mungkin 2,7 atau mungkin 3,5 juta kurang lebih ya. Habis bulan bayar ini, beli ini dan segala macam habis ya. Pertengahan bulan kita udah nggak punya apa-apa ya. Tapi kalau kita misalnya bela-belain untuk buat video di YouTube dengan tujuan nantinya akan berpenghasilan ya, hari ini misalnya kita udah paham nih, kita upload video ke YouTube ya, kita mulai paham, akhirnya apa yang kita tanam ini pasti nantinya akan kita tuai di kemudian hari. Hanya butuh proses waktu saja ya. Mungkin bisa 5 bulan, mungkin bisa 6 bulan, mungkin bisa setahun baru kita dimonetize, tapi paling tidak kita sudah memulainya. Jadi contoh nih, 2022 ini itu tidak berlalu begitu saja. Sekarang udah bulan Agustus, berarti masuk bulan ke-8 kan, tinggal 4 bulan lagi kita 2023. Pertanyaannya dari Januari 2022 sampai Agustus 2022 ini apa yang sudah kita buat untuk nanti di tahun 2023 dan seterusnya ya kan. Masa semua waktu dipakai untuk kesenangan kita kan? Kalau dalam waktu bekerja kan memang tidak boleh kan, tapi kalau ketika kita sudah beristirahat apalagi di rumah dan lain-lain sebagainya,
kita bisa gunakan itu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa YouTube ini sangat bisa membantu perekonomian kita. Itu pasti teman-teman, kenapa? Karena saya udah merasakan, ya, sudah bisa kebeli HP ya untuk kita kerja gitu kan. Udah bisa kebeli ya, banyak lah untuk kita peralatan untuk bikin video seperti ini teman-teman, supaya teman-teman yang menonton juga jelas suaranya ya, dan pencahayaannya bagus. Dan juga kita bisa juga memberi dari penghasilan kita dari YouTube untuk kepada sesama kita yang membutuhkan. Nggak usah jauh-jauh, dari rumah aja dulu, ya kan. Ketika kita membuat video itu sebetulnya secara tidak langsung kita sudah membantu keluarga. Itu pun kalau kalian punya perhatian pada keluarga, kalau enggak ya sudah repot. Gitu teman-teman. Nah itu yang pertama. Jadi gunakan waktu 1 jam untuk belajar YouTube kalau emang kepengen dapat penghasilan dari YouTube tuh ya. Kalau enggak di skip aja video ini. Nah yang kedua, setelah kalian sudah mulai paham, pikirkan toko kita nih mau buka atau mau jualan apa. Saya kasih analoginya begitu aja ya. Saya kita buka toko nih, isinya itu pakaian-pakaian, berarti kita jual pakaian dong. Oh isinya itu warteg, ya kan, warung Tegal, isinya makanan untuk orang-orang kalangan bawah, yaitu kita buka. Ya oh isinya apa nih? Pokoknya channel kita ini mau bahas tentang apa? Ya, apakah channel kita bahas tentang tutorial, edukasi, atau tentang hiburan buat orang-orang atau lain-lain ya. Jadi pikirkan kontennya apa, karena konten inilah yang nanti akan menyelamatkan YouTube kita, channel kita. Orang minatnya apa sih, senang nonton apa gitu. Tapi ingat mesti konsisten dengan satu tema. Ya, jadi jangan bahas kok saya udah upload 2 video hari ini masak misalnya, tutorial masak 2 hari kita bikin upload ya kan, 2 hari, seminggu, sebulan kok sepi, nggak ada penontonnya, rubah lagi, bikin tutorial yang lain, terus sepi, bikin lagi, itu jadi gado-gado kan gitu. Nggak bisa begitu, karena YouTube itu nanti nggak bisa deteksi ya isinya apa. Intinya sebenarnya gini teman-teman, harus kita tetap sabar dan konsisten. Ketika kita mengalami kendala di video kita, bukan berarti bahwa kita mesti mengganti topik, bukan berarti begitu, tapi mungkin ada yang masih salah kita lakukan. Apakah judul, tag, atau lain-lain, thumbnail misalnya, ya kan. Thumbnail kan bikin orang klik, supaya mau klik, mancing gitu kan. Yang penting masih relevan dengan isi video kita teman-teman, seperti itu. Jadi yang kedua itu ya, pikirkan kontennya apa. Dan yang ketiga teman-teman bisa memulainya dengan membuat YouTube Short. Itu kan durasi 1 menit maksimal, minimal itu kan 15 detik. Kalian boleh manfaatkan itu untuk awal perkenalan ya. Jadi channel kita ini bahas tentang apa sih? Kutip aja di short dulu, di situ taruh. Sehari misalnya dua video yang durasi 15 detik, dikasih musik gitu kan. Ya, upload. Kemudian setelah itu kalau untuk durasi panjang mau mencapai 4000 jam, seminggu 2 kali kalau bisa bikin video yang durasinya panjang. Nah, nanti kita akan bahas itu di video-video selanjutnya teman-teman ya. Nah, yang terakhir teman-teman yang saya bilang, ketika kita memulai sesuatu untuk YouTube, usahakan modal kita itu seminim mungkin. Ya, gunakan aja HP yang ada sama teman-teman sekarang. Hapus semua aplikasi yang tidak penting. Simpan aplikasi yang mendukung kalian untuk bekerja, pekerjaan kalian ya, itu tetap dipakai. Dan aplikasi untuk edit video, bikin thumbnail tuh download. Yang nggak penting dihapus saja. Ya, kita harus bijak juga teman-teman ya dalam hidup ini, karena waktu itu berjalan terus, tidak pernah mundur. Ya, dengan apa yang kita lakukan sekarang nantinya akan ada dampak di kemudian hari, ya kan, dan itu kita bisa pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi gunakan, minimalkan modal untuk memulainya. Yang penting tempat yang kita bikin tutorial itu bisa orang itu jelas melihat kita nih bahas apa sih, ya, sehingga nanti dengan begitu subscriber itu akan datang secara alami, ya kan, bukan beli sana atau sub atau beli jam tayang. Intinya pada video ini ya, kuota teman-teman nggak rugi, karena saya berusaha untuk mengingatkan teman-teman, kalau kalian udah mulai berjalan di YouTube nih sekarang, jangan berhenti di tengah-tengah. Ya, percayalah teman-teman. Ya, semua usaha hasil kerja keras kita, walaupun mungkin kita kali ini gagal, percayalah, pasti suatu hari nanti kita akan sampai di situ. Karena banyak YouTuber besar juga mengalami hal yang sama. Ya, tinggal tergantung bagaimana mental kita, dan yang paling penting harus fokus. Ya, dan konsisten. Kalau udah mulai jangan berhenti di tengah jalan.
Karena memulai sesuatu itu mudah, ya kan, tapi mempertahankannya sulit. Ini yang repot. Jadi tekad harus kuat. Saya udah sampai jalan 3 tahun sampai hari ini, hampir setiap hari saya buat video. Ya, hampir setiap hari saya buat video. Kalaupun saya capek banget, paling 3 hari saya istirahat. Ya, untuk saya nanti buat video lagi. Karena apa yang kita berikan kepada orang nih, orang harus teredukasi atau terhibur sesuai dengan isi konten kita. Nah teman-teman, demikian aja video kali ini. Buat kalian yang masih berjuang, saya doakan sukses berhasil ya. Dan semuanya hanya tentang soal waktu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bukan ngajarin, tapi kita berbagi ilmu buat teman-teman dan memberi semangat ya. Salam YouTuber pemula, dan sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini, oke? Thank you teman-teman. Bye.